warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pada kesempatan hari ini ketemu lagi di dalam acara kajian tentang project management. Insya Allah kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang kita pelajarin pada kesempatan hari ini. Baik, di sini kita akan mempelajari tentang ada sekitar 5 checklist yang harus dimiliki project manager ketika kita menghadapi sesuatu ataupun di dalam kehidupan seorang project manager atau seorang koordinator, apapun Anda koordinatornya. Ya, jadi 5 checklist ini mungkin perlu kita pegang karena ini sangat penting sekali bagi kita semua. Yang pertama adalah bagaimana seorang project manager memiliki tanggung jawab di dalam 4 bidang. Ya, yang pertama kita harus bertanggung jawab terhadap proyek kita. Ya, yang kedua terhadap organisasi kita. Yang ketiga adalah tentang tim kita, ya. Dan yang keempat adalah tentang kita sendiri. Jadi bagaimanapun juga kita harus memperhatikan 4 hal ini. Sekali lagi, project manager memiliki 4 responsibility, baik itu responsibility kita di dalam project kita, maupun di organisasi kita, di tim kita, maupun di dalam diri kita sendiri. Ini sangat penting sekali teman-teman. Jadi 4 hal ini harus kita perhatikan, ya. Baik Anda menjadi project manager atau Anda menjadi koordinator, apa saja, ya, ketua RT, ketua RW, semuanya membutuhkan keempat hal ini. Yang kedua, checklist yang berikutnya adalah pastikan bahwa kita sudah mengedukasi tim kita. Kita sudah mengedukasi tim kita bahwa untuk mengetahui bagaimana sih cara kerja sebuah project, bagaimana sih cara kerja sebuah organisasi. Ketika kita sudah bisa memulai tentang bagaimana mempelajari atau bagaimana teman-teman itu mengetahui tentang rule-nya project, maka sesungguhnya kita sudah mengeduket mereka dan ini mempermudah kita juga untuk bisa menjalankan project ini dengan lebih bagus. Kemudian yang ketiga, yang juga penting untuk menjadi checklist kita adalah skill requirement. Skill requirement ini teman-teman cukup cukup banyak juga. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita memiliki proses skill, ya. Jadi proses skill ini sangat penting sekali teman-teman. Proses skill ini adalah yang terkait dengan project management tools and technique. Ya. Kemudian ada juga yang disebut sebagai interpersonal and behavior skill. Ini juga sangat penting sekali, ya, bagaimana untuk mendapatkan perhatian dari tim dan bisa meliding mereka. Yang ketiga adalah kita memiliki skill dalam hal teknologi, ya, teknologi management skill. Jadi bagaimana agar kita familiar terhadap teknologi yang digunakan di dalam manajemen atau di dalam project. Bisa pakai software, misalnya ada MS Team, ataupun ada MS Project, seperti itulah ya, sehingga kita bisa secara mudah membuat planning kita sendiri, walaupun itu masih dalam tataran yang level 1. Ya. Kemudian yang ketiga, kita juga harus memiliki skill terkait dengan attitude kita. Apakah kita sebagai panic project manager atau bukan? Ya. Kemudian emosi kita, kemudian value dan personal conduct. Ini juga penting sekali bagi seorang project manager. Ya. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita memiliki unofficial job duty. Ya. Unofficial, apa maksudnya? Kadang-kadang kita menjadi seorang project manager punya job desk, tetapi ada sesuatu yang kadang-kadang di luar job desk kita. Tapi itu harus kita lakukan. Kadang-kadang seorang project manager harus menjadi seorang apa? Seorang babysitter. Ya. Dia bisa ngemong. Kemudian kadang-kadang seorang project manager juga dia harus menjadi seorang security. Ya, dia untuk mengamankan teman-temannya. Kemudian kadang-kadang dia juga harus menjadi seorang sales. Ya, ketika dia harus berbicara dengan kliennya. Kemudian dia juga kadang-kadang harus menjadi seorang guru ketika dia harus melakukan coach terhadap timnya. Atau kadang-kadang dia menjadi seorang politisi ketika dia harus berhadapan dengan klien yang mungkin perlu melakukan hal tersebut. Nah, inilah yang juga cukup penting di dalam bagaimana yang disebut sebagai unofficial duty untuk project manager, ya, atau untuk seorang koordinator. Yang kelima adalah jangan lupa kita harus tetap men-self-develop diri kita sendiri. Kita harus tetap melakukan pengembangan untuk diri kita sendiri.
baik itu kita melatih performance kita, ataupun kita melihat opportunity, melihat kesempatan-kesempatan yang hadir untuk juga kita manfaatkan sebagai improvement kita. Itu dulu 5 hal. Jadi yang pertama adalah kita responsible terhadap 4 area, ya, yaitu area project, area organisasi kita, kemudian area tim kita, dan area diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah kita menjadi orang yang harus mengeducate orang lain. Artinya di sini adalah kita bagaimana untuk menjadi orang yang bisa menjadikan tim kita sekompak apa yang kita harapkan. Yang ketiga, skill requirement kita harus menguasai, baik itu proses skill maupun interpersonal skill dan teknologi skill. Kemudian yang keempat adalah kita harus secara tanggung jawab kita kadang-kadang memiliki yang disebut sebagai unofficial job duty. Yang kelima, kita juga harus mengembangkan, jangan lupa untuk juga mengembangkan diri kita sendiri terhadap ujian-ujian yang ada dan terhadap kesempatan-kesempatan yang ada. Ini dulu yang bisa kita sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.